Puspitasari. Dan saya, Febi Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan moral, nilai, dan agama pada masa remaja. Yang pertama akan disampaikan oleh saudara Febi. Moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sosial. Perkembangan moral atau moral development berhubungan dengan peraturan dan nilai-nilai mengenai apa yang harus dilakukan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain. Kohlberg dan Piaget mengemukakan bahwa moral itu meliputi 3 pengertian yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan moral, perasaan moral, dan tingkah laku moral. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama yaitu pandangan moral. Pandangan moral adalah pendapat atau pertimbangan seseorang tentang persoalan moral. Pandangan moral remaja bagus apabila pertimbangannya dalam menelaah persoalan moral sesuai dengan aturan dan moral yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua yaitu perasaan moral. Perasaan moral adalah perasaan yang ada di dalam diri remaja setelah ia mengambil keputusan untuk bertingkah laku bermoral atau tidak. Apakah remaja merasa senang atau jika ia melakukan tindakan bermoral dan merasa bersalah setelah melakukan pelanggaran moral. Yang ketiga yaitu tingkah laku moral. Nah, di sini tingkah laku moral adalah tindakan aturan-aturan etika moral, pandangan atau yang sesuai dengan pertimbangan moral yang benar diharapkan menjadikan remaja bertingkah laku bermoral. Namun, dapat terjadi seorang remaja yang memiliki pertimbangan moral yang benar bertingkah laku melanggar moral. Oleh karena itu, mengembangkan pandangan moral remaja saja tidak menjamin bahwa remaja itu bertingkah laku bermoral. Misalnya, seorang remaja sangat mengerti bahwa mencuri itu melanggar hukum atau melanggar moral. Selanjutnya yaitu hubungan perkembangan kognitif Piaget dan hubungan perkembangan moral Kohlberg. Piaget dan Kohlberg sepakat bahwa terdapat kesejajaran perkembangan moral dengan perkembangan kognitif, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama yaitu periode pertama. Periode pertama ini terjadi di usia 3-5 tahun, di mana kemampuan berpikir, simbol, dan intuitif mulai aktif. Seperti contoh, anak-anak mulai bermain peran, di mana pada usia ini mereka berpura-pura menjadi karakter yang mereka sukai untuk menggambarkan situasi tertentu. Selanjutnya yaitu periode kedua, di mana periode ini berada pada usia 5-7 tahun. Pada periode ini, kemampuan berpikir konkret tahap pertama telah dimulai, di mana mereka mampu mengklarifikasikan sesuatu berdasarkan kategori tertentu. Seperti contoh, anak-anak mulai mengelompokkan benda, di mana mereka dapat mengelompokkan berbagai benda tersebut berdasarkan ciri atau kesamaan tertentu seperti warna, ukuran, dan jenis mainan tersebut. Selanjutnya yaitu periode ketiga. Periode ketiga ini terjadi pada usia 7-11 tahun, di mana periode ini kemampuan berpikir konkret tahap kedua sudah dimulai. Seperti contoh, anak-anak mulai membandingkan objek dengan menggunakan unit ukuran yang relevan seperti panjang dan berat. Selanjutnya yaitu periode keempat. Periode keempat ini terjadi pada usia 11-15 tahun, di mana pada periode ini kemampuan berpikir abstrak atau formal tahap pertama telah dimulai. Seperti contoh, anak-anak mulai berpikir kritis. Mereka mulai berpikir secara kritis dan mampu menganalisis masalah dengan lebih cermat. Selanjutnya itu periode kelima. Periode ini terjadi pada usia 15-19 tahun, di mana kemampuan berpikir abstrak atau formal tahap kedua telah dimulai. Seperti contoh, anak-anak mulai berpikir kritis secara mendalam dan memungkinkan individu atau anak tersebut untuk berargumen serta mengetahui kelemahan. Yang terakhir yaitu periode ke-6. Periode ini terjadi pada usia 19 tahun ke atas, di mana pada periode ini kemampuan berpikir abstrak atau formal tahap ketiga dimulai. Seperti contoh, mereka mampu menghadapi masalah secara kompleks dan menggunakan pemikiran analisis untuk menemukan solusinya. Selanjutnya itu perkembangan moral. Perkembangan moral ini dibagi menjadi 7 periode. Pertama yaitu periode 0. Pada periode ini, anak-anak berpendapat bahwa apa yang baik itu adalah apa yang diinginkan dan disukai orang tua. Maka mereka bertingkah laku sesuai dengan izin orang tuanya, seperti ketika anak meminta izin untuk mengambil mainan temannya dan dia bertanya terlebih dahulu kepada orang tua, apakah itu boleh? Jika diizinkan, maka anak akan menganggap itu baik dan sebaliknya. Yang kedua yaitu periode 1, di mana pada periode ini orientasi moral adalah kepatuhan dan hukuman. Seperti contoh, anak akan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh orang tua atau guru karena mereka berpikir bahwa apabila mereka melanggar aturan akan mendapat hukuman. Selanjutnya yaitu periode kedua, di mana
periode ini pemberian imbalan yang konkret. Maksudnya di sini anak-anak bertindak baik jika ia mendapat imbalan yang sesuai dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu periode ketiga, di mana periode ini berorientasi pada hubungan antar pribadi secara timbal balik, seperti mereka menjaga emosi dan memperhatikan emosi dan perasaan orang lain dan merasa bersalah jika menyakiti emosi atau perasaan orang lain tersebut. Selanjutnya itu periode keempat, di mana dalam periode ini pengakuan terhadap aturan sosial, hukum yang jelas dan adanya kekuasaan, di mana mereka mematuhi hukum yang ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah yang mereka anggap bahwa hukum tersebut merupakan kunci untuk menjaga ketertiban sosial. Selanjutnya yaitu periode kelima, di mana di periode ini diterimanya aturan-aturan moral secara demokrasi, seperti mereka mengembangkan pemahaman moral melalui proses demokratis yang melibatkan diskusi bersama orang lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang terakhir yaitu periode ke-6, di mana periode ini berorientasi pada prinsip-prinsip moral yang universal, di mana mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip moral yang dianggap universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari tabel di atas. Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan moral dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pramoralitas atau prakonvensional yang meliputi periode 0, periode 1, dan periode 2. Pada periode 0 yang di usia 0 hingga 3 tahun, pemahaman anak tentang baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan akibat fisik yang ditimbulkan oleh tindakan seperti hukuman atau penghargaan atau reward yang bersifat fisik, seperti hadiah gitu. Kemudian pada periode 1 di usia 3 hingga 5 tahun, anak memahami tingkah laku bermoral adalah tingkah laku yang patuh, mengikuti ketentuan orang berkuasa, dan mendapat penghargaan fisik. Sedangkan tingkah laku tidak bermoral adalah membantah dan mendapat hukuman dari orang yang berkuasa. Pada periode 2, di umur 5 hingga 7 tahun, anak memahami tingkah laku baik, benar, atau pantas tergantung pada apakah tingkah laku itu memuaskan atau menimbulkan kenikmatan pada diri sendiri atau orang lain. Nah, dalam melakukan tingkah laku yang adil menurut anak apabila hubungan itu saling memberi keuntungan timbal balik. Nah, di sini kemudian tahap kedua, tahap moralitas atau tahap konvensional yang meliputi periode 3 dan periode 4. Pada periode 3 ini di umur 7 hingga 11 tahun. Anak memahami bahwa tingkah laku moral adalah mengakui dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh orang dewasa. Ketakutan terhadap hukuman dan mendapatkan penghargaan menjadi hal yang tidak begitu penting lagi dalam perkembangan moral anak pada tahap ini. Anak mulai memahami bahwa tingkah laku yang baik dan buruk tergantung pada seseorang untuk melakukan tingkah laku itu. Pada periode 4, di umur 11 hingga 15 tahun, perkembangan moral ditandai oleh pemahaman anak bahwa tingkah laku yang baik atau benar adalah menaati aturan dan hukum-hukum yang telah disepakati kehidupan masyarakat. Nah, tingkah laku yang baik dan benar adalah melakukan kewajiban, kepatuhan terhadap kepuasan hukum, dan semua adalah untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain. Anak mulai menghargai dan menghormati hak-hak dan kepentingan orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu yang terakhir, tahap moralitas dengan penerimaan prinsip-prinsip moral atau post-konvensional meliputi periode 5 dan periode 6. Pada periode 5, di umur 15 hingga 19 tahun, remaja mulai memahami nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip moral yang merupakan standar kebenaran yang memang benar. Namun, nilai-nilai itu dapat saja bertentangan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini dapat membingungkan remaja sehingga terjadi konflik kebingungan moral. Nah, konflik kebingungan moral ini menjadi penyebab tingkah laku nakal atau tingkah laku yang menyimpang. Kemudian, pada periode ke-6, di umur 19 tahun ke atas, pada diri remaja terdapat pengakuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip kebenaran yang abstrak dan universal, dan mau untuk memperjuangkan prinsip-prinsip moral yang universal itu. Selanjutnya yaitu kekhasan perkembangan moral remaja. Perkembangan moral remaja berbeda dengan perkembangan moral pada periode anak-anak. Hal ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu pertama, karena meningkatnya kemampuan kognitif dari kemampuan berpikir konkret menjadi kemampuan berpikir abstrak atau formal. Dengan dicapainya kemampuan berpikir abstrak atau formal ini, kemampuan pemahaman pun meningkat, dalam arti dapat memahami hal-hal yang sangat kompleks dan ketajaman pemahaman hal-hal yang menyangkut moral pun meningkat. Remaja juga memperoleh kemampuan berpikir alternatif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemampuan berpikir abstrak yang logis dapat dipakai untuk memahami situasi moral yang menyebabkan remaja mampu menghadapi persoalan moral yang rumit. Kedua, yaitu karena remaja memperoleh kemampuan untuk memahami bahwa peraturan-peraturan itu dibuat manusia adalah untuk kesejahteraan hidup. Remaja memahami adanya aturan moral yang standar dan absolut, yaitu aturan yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Remaja
menginginkan agar aturan-aturan yang telah ada disepakati dipatuhi oleh semua orang. Jika tidak, remaja akan melontarkan kritikan dan hal ini sering menimbulkan konflik antara remaja dengan orang dewasa. Ada 3 perubahan penting dalam perkembangan moral selama masa remaja, yaitu pertama, remaja menjadi sadar bahwa yang disebut benar atau salah adalah atas pertimbangan keadilan atau kebijaksanaan, bukan atas kemauan orang yang berkuasa seperti yang dipahami sebelumnya. Kedua, remaja paham tentang peraturan moral yang dibuat manusia adalah relatif atau tidak absolut. Ketiga, remaja mengalami konflik tingkah laku moral dengan pemikiran moral. Seorang remaja diharapkan memiliki pandangan moral yang tinggi sekaligus memiliki tingkah laku moral yang tinggi juga. Namun, dapat terjadi seseorang remaja yang memiliki pemikiran atau yang tinggi bertingkah laku melanggar moral. Pandangan moral menurut Piaget, remaja berada pada tahap perkembangan moral yang disebut moral otonom. Pada periode ini, remaja memahami bahwa moral muncul karena adanya kesepakatan setiap orang dan dengan kesadaran sendiri tunduk pada moral yang disepakati itu. Remaja memahami bahwa hukuman bukan suatu yang berlaku secara mekanis dalam arti, jika seseorang melakukan pelanggaran tidak otomatis mendapat hukuman. Dihukum atau tidaknya tingkah laku pelanggaran terhadap suatu aturan tergantung pada niat seseorang melakukan pelanggaran itu dan menuntut pembuktian atau saksi-saksi. Remaja menyadari bahwa hukuman akan diberikan apabila niat seseorang yang melakukan pelanggaran itu memang sengaja untuk berbuat buruk. Kohlberg berpendapat bahwa remaja berada pada tahap perkembangan moral yang post-konvensional yang merupakan tingkat perkembangan moral tertinggi. Pada tahap ini, remaja telah mampu menginternalisasikan moral menjadi miliknya sendiri sehingga melakukan tingkah laku moral atas kesadarannya sendiri. Menurut mereka, peraturan dan tata cara yang berlaku di masyarakat haruslah berdasarkan prinsip moral. Jika terjadi pertentangan antara peraturan dan tata cara di masyarakat dengan prinsip-prinsip moral, maka remaja akan mempertahankan moral dalam bertingkah laku, bukan mengikuti peraturan atau kebiasaan di masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor perkembangan moral remaja. Menurut para ahli psikoanalisa, di samping faktor kognitif, faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi perkembangan moral remaja. Di antara faktor lingkungan sosial tersebut adalah yang pertama yaitu orang tua atau guru sebagai model menurut teori psikoanalisa. Moralitas adalah bagian dari superego. Superego berkembang pada remaja melalui proses identifikasi terhadap orang tua yang sejenis kelamin. Artinya, remaja meniru tingkah laku orang tua yang jenis kelaminnya sama adalah karena keinginan untuk menjadi seperti orang tua itu. Pendapat lain mengatakan bahwa proses identifikasi terjadi karena adanya perasaan bersalah setelah remaja melakukan kesalahan. Untuk menghindari kesalahan itu, remaja melakukan tingkah laku yang sesuai dengan moral melalui peniruan terhadap tingkah laku orang tua, sebagai contohnya. Kemudian yang kedua yaitu jenis disiplin yang dilakukan orang tua. Hoffman dan Salzstein mengemukakan bahwa jenis disiplin yang diterapkan orang tua mempengaruhi perkembangan moral remaja. Orang tua yang mempergunakan disiplin induksi, yaitu memberikan alasan seseorang boleh atau tidak boleh bertingkah laku tertentu, cenderung menyebabkan perkembangan moral remaja menjadi baik. Sedangkan disiplin otoriter itu cenderung menyebabkan perkembangan moral yang lemah. Hal ini disebabkan penggunaan teknik induksi mempengaruhi kemampuan kognitif dalam pemahaman moral. Sedangkan disiplin otoriter tidak mendukung perkembangan moral remaja karena menyuburkan perasaan bersalah yang irasional dalam diri remaja. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan teman sebaya. Menurut Piaget, interaksi dengan teman sebaya dan kemampuan bermain peranan dapat meningkatkan perkembangan moral remaja. Interaksi dengan teman sebaya dapat meningkatkan kemampuan role taking, yaitu kemampuan memahami suatu peristiwa dari sudut pandangan orang lain. Kemampuan memahami perasaan orang lain ini mempengaruhi pertimbangan remaja sehingga ia tidak melakukan hal yang mengecewakan temannya. Selanjutnya yaitu usaha mengembangkan moral remaja. Ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan moral remaja, yaitu pertama, pendekatan klarifikasi nilai-nilai. Pendekatan klarifikasi nilai-nilai yaitu pendekatan yang memberikan pengalaman belajar bagi remaja melalui proses menganalisis secara mendalam tentang nilai-nilai. Remaja diberi kesempatan untuk menentukan, memilih, dan menganalisis, kemudian berusaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam dirinya dan menjalankannya dalam kehidupannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan adanya kesadaran dan konsekuensi pemilihan nilai, menyebarkan nilai-nilai tersebut, menghargai nilai-nilai tersebut, dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu pendekatan dilema moral, yaitu pendekatan dilema moral yang menghadapkan remaja pada dilema yang konfrontatif. Maksudnya yaitu remaja diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, alasan, opini, dan tanggapan. Remaja diarahkan untuk menilai alasan-alasan dan pendapat-pendapat yang lebih baik untuk mengatasi dilema tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan nilai remaja. Seperti apakah nilai yang dianut remaja masa kini? Seberapa pengaruh agama dalam kehidupan remaja? Remaja membawa serangkaian nilai yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Apakah nilai yang dianut remaja sekarang berubah? Nah, di sini ada penjelasannya.
Dua dekade belakangan ini, remaja menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap kesejahteraan pribadi dan perhatian yang menurun terhadap kesejahteraan orang lain, terutama bagi mereka yang tidak beruntung. Nah, komitmen mereka untuk menjadi mapan secara finansial menjadi alasan yang sangat penting untuk masuk universitas, dan hal ini ditemukan mencapai tingkat yang tertinggi pada survei yang dilakukan pada tahun 1990 dan sedikit menurun pada tahun 1994 menjadi 71,5%. Walaupun demikian, dua aspek nilai yang meningkat pada tahun 60-an dan terus menjadi ciri orang muda di masa kini, pemenuhan diri dan ekspresi diri sebagai bagian dari motivasi mereka dalam mencapai pemenuhan diri. Banyak remaja yang menunjukkan minat yang besar terhadap kesehatan fisik dan kesejahteraan mereka. Pemenuhan diri dan ekspresi diri yang makin besar dapat menjadi tujuan yang patut dipuji, namun bila hanya ini menjadi tujuan, tingkah laku menghancurkan diri sendiri, kesepian dan pengasingan dapat terjadi. Orang-orang muda juga perlu mengembangkan perasaan terkait dengan kesejahteraan orang lain, mendorong remaja untuk memiliki komitmen yang kuat dengan orang lain bersama-sama dengan minat terhadap pemenuhan diri adalah tugas yang penting di akhir abad 20 ini. Beberapa hal menunjukkan bahwa remaja masa kini berubah ke arah minat yang lebih kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, antara tahun 1986 sampai 1984, terdapat peningkatan persentase mahasiswa baru mengatakan bahwa mereka sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam program aksi masyarakat. Pada sebuah penelitian, belakangan ini ditemukan bahwa keterlibatan remaja dalam kegiatan masyarakat memancing mereka untuk memikirkan organisasi politik, masyarakat, dan tatanan moral. Lebih banyak mereka remaja yang menunjukkan minat yang aktif terhadap tunawisma, kekerasan terhadap anak, kelaparan, dan kemiskinan. Terakhir yaitu perkembangan agama remaja. Menurut Hurlock, remaja masa kini menaruh minat pada agama dan menganggap bahwa agama berperan penting dalam kehidupan. Banyak anak pada masa kanak-kanak meragukan konsep dan keyakinan akan agamanya, namun pada masa remaja, mereka mulai mempertanyakan agama sehingga disebut sebagai periode keraguan religius. Periode keraguan religius ini menyatakan bahwa merupakan tanya jawab religius yang dilakukan oleh seorang remaja. Remaja menyelidiki agama sebagai suatu sumber dari rangsangan emosional dan intelektual. Remaja ingin mempelajari agama berdasarkan intelektualnya dan tidak ingin menerimanya begitu saja. Mereka meragukan agama bukan karena ingin menjadi agnostik atau ateis, melainkan karena ingin menerima agama sebagai sesuatu yang bermakna berdasarkan keinginan mereka untuk memilih dan bebas menentukan keputusan-keputusan mereka sendiri. Perkembangan agama pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pengetahuan remaja tentang Tuhan, pengertian tentang kematian dan kekekalan, pengertian tentang surga dan neraka, pengertian tentang malaikat dan setan, serta kondisi emosi dan perkembangan moral. Pada periode ini, remaja mengalami perasaan agama yang ambivalen, yaitu keyakinan remaja terhadap Tuhan berubah-ubah sesuai dengan kondisi emosinya. Kadang-kadang ia merasa begitu dekat dengan Allah, tetapi kadang-kadang ia merasa jauh dan tidak dapat memusatkan pikiran pada saat waktu berdoa. Apabila dalam keadaan aman dan tentram, kebutuhan terhadap Allah tidak terasa. Tetapi sebaliknya, apabila dalam keadaan gelisah, ia menjadi begitu dekat dengan Allah, sangat merasa butuh pada Allah. Dalam menjalankan aktivitas agama seperti beribadah, remaja sangat dipengaruhi oleh teman-temannya. Di samping itu, bagaimana statusnya dan masyarakat dan bagaimana pandangan orang dewasa terhadap dirinya ikut mempengaruhi aktivitasnya dalam agama. Remaja seringkali menarik diri dari masyarakat, acuh tak acuh terhadap aktivitas agama, bahkan kadang-kadang tampak tindakannya menentang nilai-nilai yang dianut masyarakat. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mendapat kedudukan yang jelas dalam masyarakat. Kadang-kadang mereka dipandang seperti anak-anak, pendapat dan keinginan mereka kurang didengar. Dalam aktivitas agama seringkali dipandang masih belum matang. Tetapi di lain pihak, masyarakat memandang mereka telah dewasa. Mereka diharapkan menampilkan tingkah laku yang matang seperti orang dewasa karena tubuhnya telah cukup matang seperti orang dewasa. Sikap remaja terhadap agama juga bermacam-macam. Ada 4 bentuk sikap remaja terhadap agama seperti dalam tabel berikut ini. Yang pertama yaitu turut-turutan. Maksudnya adalah menjalankan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana ia hidup. Yang kedua yaitu bersikap apatis. Di sini yaitu tidak ada perhatian untuk meningkatkan agama dan tidak mau aktif dalam kegiatan agama. Selanjutnya yaitu percaya dengan kesadaran. Dalam percaya dengan kesadaran ini, meninjau dan meneliti kembali cara beragama di masa kecil. Dia merasa tidak puas dengan kepercayaan tanpa pengertian yang diterima pada waktu kecil, serta patuh dan tunduk pada ajaran tanpa komentar tidak lagi mengembirakannya. Yang ketiga yaitu percaya tapi ragu. Maksudnya itu ragu akan keyakinan beragama lebih dikuasai oleh pikiran, mengkritik ajaran agama yang diterima waktu kecil, terutama karena paksaan orang tua. Bila kehilangan rasa aman, menyatakan kebimbangan atau ketidakpercayaan pada Tuhan. Ingin tetap dalam kepercayaan tetap timbul, pertanyaan sekitar agama yang tidak terjawab. Bila keraguan telah reda, timbul semangat agama yang berlebihan baik dalam beribadah maupun dalam mempelajari ilmu pengetahuan untuk memperkuat keyakinannya. Yang keempat yaitu tidak percaya sama sekali. Di dalam hal ini,
Ia mengingkari wujud Tuhan dan menggantinya dengan keyakinan lain, tidak mempercayai adanya Tuhan secara mutlak dan mengaku tidak percaya kepada Tuhan. Namun hal itu merupakan protes atas ketidakpuasan terhadap Tuhan karena mengalami kekecewaan, menderita batin, atau sakit hati. Ia merasa putus asa terhadap keadilan dan kekuasaan Tuhan sehingga menjadi benci dan akhirnya tidak mau lagi mengakui wujud Tuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Selama masa remaja, terjadi perubahan minat dalam beragama yang sangat radikal. Pada masa kanak-kanak, konsep tentang agama pada dasarnya tidak realistik, sehingga pada masa remaja mereka menjadi kritis dalam arti mulai mempertanyakannya. Pola perubahan dalam minat beragama pada masa remaja dapat dilihat pada tabel di belakang. Yang pertama yaitu periode pertama yaitu kesadaran religius. Karakteristiknya yaitu remaja memperlihatkan minat religius yang tinggi, menjadi bersemangat terhadap agama dan menganalisis keyakinannya secara kritis sejalan dan meningkatnya pengetahuannya. Kemudian yang kedua yaitu keraguan religius. Remaja bersikap skeptis terhadap agama, mulai meragukan ajaran agama dan Tuhan dan kehidupan setelah mati. Akibatnya membuat sebagian remaja kurang taat kepada agama. Sebagiannya lagi berusaha untuk mencari kepercayaan lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu rekonstruksi agama. Remaja membutuhkan keyakinan agama meskipun keyakinan pada masa kanak-kanak tidak lagi memuaskan. Bila hal ini terjadi, remaja berusaha mencari kepercayaan baru. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.